Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, ya, apa kabar teman-teman semua pada kesempatan yang berbahagia ini? Saya doakan semoga teman-teman sekalian selalu mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sebuah hadis qudsi bahwa ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa saja nanti akan kita jelaskan ya. Yang pertama sekali yang ingin saya jelaskan bahwasanya kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu ya, setiap kita, apalagi kita orang yang beriman ya, sebagai seorang muslim, kita pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, terkadang kita sering melakukan hal-hal yang itu dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita ingin dicintai oleh Allah, tetapi kita melakukan hal-hal yang dibenci olehnya. Nah, kemudian terkadang sudah barang tentu kita pasti tidak ingin dibenci oleh Allah. Akan tetapi sering kita melakukan hal-hal yang justru itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa saja ketiga golongan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan ya, yang pertama, Allah cinta kepada 3 golongan yang ya, jadi ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah. Apa saja ketiga golongan itu ya? Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita ya, dalam hadis qudsi, aku cinta kepada 3 golongan, akan tetapi aku lebih cinta kepada 3 golongan yang lain. Nah, jadi ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah, tetapi ada 3 golongan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pertama, aku cinta kepada orang kaya yang pemurah, akan tetapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Nah, kalau orang yang kaya pemurah itu kan mungkin sudah biasa ya. Akan tetapi kalau orang miskin, orang yang kekurangan ya, orang yang fakir tetapi dia pemurah, itu kan luar biasa. Jadi Allah itu cinta kepada orang kaya yang pemurah, tetapi lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Nah, itu ya. Yang kedua, aku cinta kepada orang yang fakir, yang rendah hati, akan tetapi aku lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Jadi kalau orang fakir, kalau rendah hati itu kan sudah biasa ya. Akan tetapi ada orang kaya ya, dia serba ada, berkecukupan, tetapi rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong ya, dia rendah hati. Nah, ini yang dicintai oleh Allah, lebih dicintai. Jadi Allah cinta kepada orang fakir yang rendah hati, tetapi Allah lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Yang ketiga, aku cinta kepada orang tua yang suka bertobat, tetapi aku lebih cinta kepada pemuda yang bertobat. Ini kan sudah kita lihat ya, kita sering melihat biasanya orang yang sering ke tempat ibadah, sering ke masjid ya, ke tempat ibadah yang lain, biasanya itu usianya itu sudah usia senja. Anak mudanya kemana? Nah, banyak yang tidak dekat, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian ya, ingin saya jelaskan dari ketiga golongan ini. Yang pertama tadi, Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah, tetapi lebih cinta kepada
si fakir atau orang miskin yang pemurah. Jadi orang kaya mungkin kalau sedekah 50.000 atau infak dia 50.000 itu sudah biasa ya. Akan tetapi orang miskin yang dia kekurangan infak 50.000 itu luar biasa, padahal dia kekurangan, serba kekurangan, tetapi dia menginfakkan 50.000 walaupun nilainya sama, diperoleh dari cara yang sama-sama halal, akan tetapi nilainya di sisi Allah itu berbeda. 50.000 dari si kaya, 50.000 dari si miskin, itu berbeda ya. Nah teman-teman sekalian, kita sudah sama-sama tahu ya, kalau kita bersedekah, kita berinfak ya, di jalan Allah, itu akan diganti oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah itu 700 kali lipat ya, 700 di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 tadi sudah disebutkan ya, atau nanti bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Di situ sebutkan kalau kita berinfak di jalan Allah ya, 1 rupiah kalau dalam mata uang kita itu akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Berarti kalau kita infak 1.000 rupiah akan diganti oleh Allah 700.000. Kita sudah sama-sama tahu ya, akan dilipat gandakan oleh Allah ya. Akan tetapi terkadang mengapa kita enggan atau kita ragu ya, atau kita terkadang nggak yakin ya, kalau Allah itu akan menggantinya, akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Pertanyaannya, mengapa kita belum yakin, kita masih ragu, atau kita takut menginfakkan harta kita ya untuk yang baik, menginfakkan harta kita di jalan Allah? Mengapa? Pertanyaannya ya, jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena memang syaitan itu menakut-nakuti kita agar kita itu miskin. Syaitan itu menakut-nakuti kita agar kita itu tidak mau bersedekah, agar kita itu enggan untuk berinfak, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 268, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Syaitan itu ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kemiskinan. Sengaja memang memberikan menakut-nakuti kemiskinan kepada seseorang. Dibisikkan di dalam hati seseorang takut ya, akan kemiskinan. Nanti kalau infak miskin, nanti kalau bersedekah nanti takutnya hartanya berkurang. Ditakut-takuti ya. Dan sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu ya'idukum maghfirah wa fadl. Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Wallahu wasi'un 'alim. Allah itu maha luas rezekinya dan Allah maha mengetahui. Nah, jadi memang setan sengaja menakut-nakuti kita agar kita itu tidak bersedekah, agar kita itu tidak berinfak, ditakut-takuti kita ya, sehingga kita itu tidak mau, atau kita takut, atau kita masih ragu ya, nanti harta kita berkurang, tidak mau kita untuk bersedekah. Kemudian yang berikutnya, solusinya bagaimana? Solusinya ya jangan takut, beranikan saja untuk bersedekah. Kita paksakan saja untuk berinfak ya, infak. Akan tetapi ya kita harus mengetahui juga mana skala prioritas ya untuk anak istri kita ya, keluarga kita ya, itu kita harus juga perhatikan. Nah, jadi kita jangan takut, ini masalah keimanan ya. Kalau kita memiliki keimanan yang kuat ya, kalau Allah akan mengganti itu semua, akan dilipat gandakan oleh Allah, akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, maka ya itulah yang akan terjadi
Jadi kalau kita yakin nanti akan diganti oleh Allah 700 kali lipat, maka insya Allah itu pasti akan terjadi. Dan itu terkait dengan keimanan. Keimanan. Nah, diri kita kepada Allah. Yakin nggak kita? Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, bahwa rasa takut yang menghantui kita itu biasanya berdasarkan penelitian hampir 90% tidak terjadi. Jadi ketakutan-ketakutan kita yang menghantui kita selama ini, ya, yang sesuatu belum terjadi, kita menakutkan sesuatu yang belum terjadi, itu biasanya berdasarkan penelitian hampir 90% tidak terwujud, tidak terjadi gitu ya. Nah, jadi mengapa kita takut? Nah, coba saja. Nah, kalau misalnya gagal gimana? Nah, gagal, di samping kegagalan itu kan kita bisa ngambil pelajaran. Ya, ada pelajaran berharga dari kegagalan kita. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk bersedekah. Yang kedua, Allah mencintai orang miskin yang rendah hati, ya, tapi Allah lebih suka lebih cinta dengan orang kaya yang rendah hati. Ya, biasanya orang kaya itu kan cenderung sifatnya sombong, ya, tidak mau mungkin dinasehati atau mungkin merasa menang sendiri karena mereka kaya, mereka memiliki segala potensi, ya, mereka memiliki harta yang lebih, maka mereka cenderung kaya. Akan tetapi, ya, Allah, kalau ada orang kaya yang dia itu rendah hati, sudah kaya, berkecukupan, rendah hati pula, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang orang yang miskin, orang yang fakir tapi rendah hati. Nah, itu ya. Ya, jadi orang kaya yang rendah hati itu lebih dicintai oleh Allah, ya, daripada orang yang fakir, orang yang miskin yang rendah hati. Jadi orang kaya dia itu rendah hati itu luar biasa, ya, karena biasanya orang kaya itu cenderung, ya, memang nggak semua, ya. Nah, jadi karena mereka memiliki segalanya, mereka juga punya kekuasaan, mereka punya kekayaan yang berlebih atau yang bergelimang, sehingga mereka cenderung ke sombong, sifat sombong. Dan kita tahu bahwa sifat sombong itu adalah sifatnya syaitan, ya, sifatnya iblis, yang dia itu kita sama-sama tahu yang akhirnya dia itu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Mengapa? Karena sifat sombongnya itu yang tidak mau mentaati Allah. Dia mengatakan dia itu lebih baik daripada Adam, ya. Nah, jadi sifat sombong itu, teman-teman sekalian, itu ada dua ciri, ya. Yang pertama cirinya bahwa sombong itu adalah batrul haq. Batrul haq seperti yang disampaikan Nabi itu adalah menolak kebenaran. Batrul haq, menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang yang dia itu menolak kebenaran, ada kebenaran disampaikan kepadanya tapi dia menolak, itu sombong. Nah, yang kedua, ciri yang kedua orang yang sombong itu adalah ghamtun nas, ya, batrul haq wa ghamtun nas, ya. Ghamtun nas itu apa? Merendahkan manusia. Dia suka merendahkan manusia, ya, suka meremehkan, suka melecehkan, ya, merendahkan manusia. Itu sifat sombong. Jadi sombong itu dua cirinya. Yang pertama adalah menolak kebenaran, dan yang kedua adalah merendahkan manusia. Yang ketiga, Allah cinta kepada orang tua yang bertaubat, tetapi Allah lebih cinta kepada pemuda yang bertaubat. Jadi teman-teman sekalian, ya, coba kalau kita lihat, ya, di rumah-rumah ibadah, di masjid, ya, biasanya pengunjungnya usianya rata-rata usia berapa? Kita sama-sama tahu biasanya orang yang suka ke masjid, ya, ke tempat ibadah, khususnya masjid, itu biasanya orang-orang tua, ya, yang usianya udah 50 tahun ke atas gitu, ya, atau yang kalau istilahnya itu nafasnya juga sudah 1-2 Senin Kamis. Nah itu, ya, anak mudanya kemana semua? Dan pertanyaannya begitu, kemana semua? Nah, jadi ini yang terjadi. Jadi Allah lebih cinta tuh, ya, lebih suka itu kepada pemuda yang bertobat, ya. Pemuda itu biasanya kan cenderung dengan pencarian diri, eksistensi diri,
ya. Jadi dia mungkin lebih cenderung ingin bebas, tidak mau terikat dan sebagainya. Punya anggapan juga bahwa pemuda itu akan masih muda, mumpung masih muda puas-puasin ya. Nanti kalau sudah tua, udah usianya sudah lanjut, baru kita bertobat kepada Allah. Nah pertanyaannya, apakah usia itu menunggu tua? Apakah ajal itu melihat masa tua? Kan tidak ya. Ajal itu tidak memandang usia. Kadang yang tua ya, kemudian ajal juga tidak melihat yang muda. Kadang ada yang muda lebih dulu dipanggil oleh Allah daripada yang tua. Nah, gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita ya. Jadi lebih suka Allah kepada pemuda yang bertaubat. Begitu juga biasanya ini kepada wanita ya, kepada kaum ibu atau wanita ya, biasanya itu lebih sulit ya untuk menutup auratnya ya. Nantilah gitu ya, belum siap dan sebagainya lah, alasan-alasan yang dibuat ya. Padahal Allah lebih suka itu kepada perempuan yang menutup auratnya, dan itu merupakan kewajiban. Jadi kalau ada wanita yang masih muda ya, anak-anak remaja ya, dia itu sudah menutup auratnya, menjaga dirinya, wah itu luar biasa, lebih dicintai oleh Allah yang bertobat. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan daripada apa yang ada topik kita pada kesempatan kali ini, yang pertama jangan takut untuk menjadi pemurah ya. Untuk kita menjadi pemurah, ringan tangan, suka bersedekah, suka infak, jangan takut ya. Mengapa demikian? Karena itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa kepercayaan itu terkait dengan keimanan kita. Kalau keimanan kita tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Allah akan mengganti itu semua, maka insya Allah pasti akan menggantinya. Jadi jangan takut menjadi pemurah, karena rasa takut itu biasanya berasal dari setan. Ditakut-takuti kita agar tidak menjadi pemurah. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu jangan sombong. Rendah hatilah kita ya. Sekaya apapun kita tetap terbatas. Seberkuasa apapun kita tetap ada batasnya. Jadi semua itu ada batasnya. Di atasnya langit, ada langit lagi. Jadi jangan kita merasa diri kita itu lebih daripada yang lain. Jangan kita punya merasa sombong ya, kita merendahkan orang lain atau tidak mau menerima kebenaran. Jadi janganlah sombong, karena sifat sombong itu akan menjatuhkan pelakunya. Siapapun kita yang sombong pasti akan dijatuhkan dengan sifat itu. Jadi sifat sombong itu akan menjatuhkan pelakunya sendiri. Yang ketiga, marilah kita jangan menunda-nunda perbuatan baik ya. Jangan menunda-nunda bertobat kepada Allah. Kalau kita sudah dikasih petunjuk, laksanakan, segerakan. Jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu ajal kita sampai kapan ya. Kita berharap ketika ajal menjemput kita, kita sudah bertobat kepada Allah. Kita berharap ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pelajaran yang dapat diambil ya. Ada 3 poin ya. Jangan takut menjadi pemurah, kemudian yang kedua jangan sombong, dan yang ketiga bersegera. Jadi Allah mencintai 3 golongan dan lebih mencintai 3 golongan lagi ya. Yang pertama, Allah mencintai orang kaya yang pemurah, tapi lebih cinta kepada si fakir, si miskin yang pemurah. Yang kedua, Allah mencintai orang fakir yang rendah hati, tetapi Allah lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Yang ketiga, Allah mencintai orang tua yang suka bertaubat, tapi Allah lebih mencintai pemuda yang suka bertaubat. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Salam sukses berkah, salam sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.